Sudah kurang lebih 2 bulanan ini kita dihujani dengan berbagai pemberitaan yang viral banget, sebuah kasus yang dikenal dengan kasus Brigadir J. Tak perlu dijelaskan lebih lanjut karena teman-teman pasti sudah mengikuti kasus ini sejak awal ya. Namun beberapa hari lalu YouTube merekomendasikan salah satu video yang dipublish oleh sebuah stasiun TV yang menampilkan judul drama sakit tersangka PC, indikasi maling ngeri, serta sebuah postingan dari portal berita yang memuat hasil wawancara psikolog forensik Reza Indragiri terkait dengan indikasi maling ngeri. Sebenarnya apa sih maling ngeri itu? Yuk kita coba bahas sama-sama. Halo, annyeonghaseyo. Buat kamu yang baru ketemu channel ini, kenalin, Larva Arianti. Kalau di sosmed, biasanya aku ngebahas seputar isu kesehatan mental dan juga seputar Korea. Salam kenal semuanya. Alright guys, di video ini kita akan ngebahas tentang kasus yang viral banget, sebuah isu yang baru-baru ini itu mencuat, yaitu adanya indikasi maling ngering dari Ibu PC, salah satu tersangka dugaan kasus pembunuhan Brigadir J. Tentunya aku tidak akan ngebahas detail kasusnya ya, karena ini juga bukan kapasitas aku untuk menjelaskan detail kasusnya. Namun aku akan mencoba membahas tentang maling ngering, sebuah istilah yang santer banget diperbincangkan. Nah, sebenarnya istilah maling ngering ini bukan pertama kali mencuat nih di Indonesia. Masih ingat dengan drama kasusnya Pak Setia Novanto, terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau IKTP yang beberapa kali diduga sengaja menampilkan dalam tanda kutip sakit sebelum dan saat persidangan, hingga berita kecelakaan yang membuat benjol di bagian kepala. Beberapa psikolog dan ahli pada saat itu juga menduga kondisi ini adalah maling ngering. So, apa sih itu maling ngering? Menurut Kamus American Psychological Association atau APA Dictionary, maling ngering ini adalah ketika seseorang itu berusaha untuk memalsukan gejala kesehatan mental dan juga gejala fisik untuk keuntungan eksternal dan aktivitas-aktivitas tertentu yang disengaja. Misalnya, untuk menghindari wajib militer, menghindari tugas atau pekerjaan, memperoleh kompensasi finansial seperti misalnya asuransi gitu, menghindari tuntutan atau tuduhan dari hukum atau peradilan, atau untuk mendapatkan obat-obat yang diinginkan. Contoh simpelnya gini, pernah nggak waktu SD dulu nih, waktu itu ada ulangan matematika, karena takut menghadapi ulangan matematika atau belum siap menghadapi ulangan matematika, akhirnya memutuskan untuk pura-pura sakit. Sengaja tuh pura-pura sakit untuk nggak berangkat sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh tersimpel untuk menjelaskan istilah maling ngering itu. Jadi, mudahnya, seseorang yang melakukan maling ngering ketika ingin mendapatkan tujuan eksternal atau menghindari sebuah kondisi eksternal tertentu yang menjadi beban bagi dirinya. Dalam buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5-TR atau DSM-5-TR yang menjadi acuan bagi ahli psikologi di seluruh dunia, disebutkan maling ngering itu masuk dalam kategori additional condition or problems that may be a focus of clinical attention, yang berarti sebuah kondisi tambahan atau masalah yang mungkin menjadi fokus perhatian klinis, sehingga bukan termasuk dalam kategori mental disorder. Walaupun bukan masuk dalam kategori mental disorder nih, tapi pihak-pihak sekitar harus aware nih dengan kondisi tersebut dan mengetahui secara jelas dan pasti bagaimana kondisi sebenarnya. Karena bisa jadi juga maling ngering ini merupakan salah satu indikasi atau gejala gitu adanya mental disorder tertentu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas apa aja sih ciri-cirinya maling ngering. Yang pertama adalah berada dalam konteks mediokolegal atau ketika sedang berkaitan dalam proses hukum. Sebenarnya ini adalah hal yang common karena beberapa penelitian yang juga dimuat di artikel di psychologytoday.com menunjukkan bahwa adanya sekitar 20% terdakwa kriminal mungkin membesar-besarkan atau memalsukan atau juga berbohong tentang gejala kejiwaan untuk menghalangi penuntutan atau mengurangi hukumannya. Yang kedua, ini adanya kesenjangan antara keluhan dan hasil pemeriksaan dokter atau ahli yang keluhannya itu cenderung dilebih-lebihkan atau simptomnya ini
disebutkan secara berlebihan gitu, atau diperlihatkan secara berlebihan. Yang ketiga adalah tidak kooperatif selama pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, ini berkaitan dengan adanya gangguan kepribadian antisosial, yakni sebuah pola yang menetap dari kepribadian seseorang cenderung untuk tidak menghargai, mengabaikan, atau melanggar norma hukum dan norma sosial. Terdapat 3 tipe maling ngering. Yang pertama ini adalah tipenya yaitu yang pure maling ngering, yakni ketika seseorang itu bertingkah seperti mereka memiliki simptom atau sakit tertentu yang sebenarnya tidak mereka miliki. Yang kedua adalah partial maling ngering. Ketika seseorang itu memiliki simptom yang nyata, jadi ada simptomnya nih, ada gejalanya, tapi mereka melebih-lebihkan gejala tersebut. Sehingga ini sulit banget untuk dideteksi, ini kondisi yang benar-benar atau ini kondisi yang pura-pura. Yang ketiga adalah disebut sebagai false imputation. Ketika seseorang memiliki gejala yang nyata nih, tetapi mereka mengatakan penyebab gejala itu berbeda dengan yang sebenarnya. Misalnya, seseorang memang mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder. Nah, pengalaman post traumatic stress disorder ini disebabkan oleh adanya kecelakaan mobil, tapi dia malah mengatakan kondisi PTSD-nya ini disebabkan karena mendapatkan perlakuan kasar dari pasangannya. Jadi sebenarnya ya dia memang mengalami PTSD gitu, tapi penyebabnya dipalsukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk proses perceraian gitu, atau mendapatkan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini atau false imputation ini biasanya sulit untuk dideteksi. Walaupun kayaknya terkesan sulit banget nih untuk dideteksi, tapi bukan berarti ini tidak bisa dideteksi ya. Ada beberapa teknik yang dilakukan ahli untuk mendeteksi apakah seseorang ini berpura-pura atau tidak. Yang pertama adalah pastinya melakukan pemeriksaan fisik lengkap seperti riwayat sakit sebelumnya, pemeriksaan darah, urin, dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan seperti dokter gitu yang memeriksa kesehatan fisik gitu secara menyeluruh. Yang kedua adalah pemeriksaan status mental dengan wawancara dan observasi. Ini untuk melihat gimana sih sisi kognitifnya seseorang, sisi emosinya, behaviornya, bagaimana dengan jawabannya, ya kan? Apakah jawabannya ini yang diberikan adalah jawaban yang konsisten atau tidak, gitu. Apakah juga jawabannya itu terkesannya berbelit-belit, gitu. Jadi bisa dideteksi oleh wawancara dan observasi juga untuk pemeriksaan status mental. Yang ketiga adalah menguji dengan alat-alat tes tertentu seperti The Minnesota Multiphasic Personality Inventory versi 2 atau MMPI-2, Miller Forensic Assessment of Symptoms Test atau MFAS, kemudian ada juga Structured Inventory of Malignant Symptomatology atau SIMS, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi teman-teman seputar maling ngering. Semoga penjelasan ini mudah dipahami ya. Kalau mau tahu lebih banyak nih, aku juga akan menampilkan link sumber bacaan yang aku baca untuk membuat konten ini di deskripsi di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.